Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga Jaya. Yang terhormat Dr. Ani Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah terapi fisik. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai cedera pinggang atau pinggul pada atlet cabang olahraga voli. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Azlina Naomi Widiati dengan NIM 6211421104. Saya Dia Sirfansyah dengan NIM 6211421089. Saya Sultan Haji Kurida dengan NIM 621 142 11090. Saya Amin Dananjaya dengan NIM 6211421105. Oke, selanjutnya simak video yang akan kita jelaskan secara teori maupun praktik. Simak video berikutnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan secara langsung di lapangan di salah satu cabang olahraga, yaitu voli. Pada kondisi ini, atlet sedang melakukan aktivitas fisik yaitu voli, kemudian terjadilah cedera. Atlet mengalami cedera di tubuh bagian belakang, tepatnya di bagian pinggang atau pinggul. Pada kondisi ini, penanganan pertama yang dapat dilakukan yaitu mengistirahatkan korban. Lalu kita dapat mengecek bagian tubuh yang cedera. Lalu kita dapat menggunakan metode RICE, mengistirahatkan lalu kemudian mengompres si korban menggunakan ice dan seterusnya. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko Anda mengalami kondisi ini, termasuk yang pertama yaitu kurang olahraga, membuat Anda lemah dan rentan terhadap cedera. Yang kedua yaitu kelelahan. Kondisi ini menyebabkan otot tidak mendukung sendi yang dengan baik. Ketika lelah, Anda juga tidak menahan gaya yang bekerja pada sendi atau terlalu banyak terjadi peregangan. Yang ketiga, pemanasan yang tidak benar. Pemanasan sebelum latihan yang dilakukan secara tidak benar dapat mengakibatkan otot menegang, membatasi jangkauan gerak sendi, dan pada akhirnya menyebabkan rentan cedera. Yang keempat, kondisi lingkungan. Lantai licin atau tidak rata membuat Anda rentan terhadap cedera. Yang terakhir yaitu peralatan olahraga yang tidak sesuai. Sepatu atau alat olahraga lainnya yang tidak sesuai atau tidak pantas dapat meningkatkan risiko cedera. Materi berikutnya yaitu penanganan cedera punggung pada atlet bola voli. Itu tergantung pada tingkat keparahan cedera dan jenis cedera yang terjadi. Namun, berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam penanganan cedera punggung pada atlet bola voli. Yang pertama yaitu istirahat dan menghindari aktivitas yang menyebabkan nyeri. Jika atlet mengalami cedera punggung, penting untuk memberi waktu istirahat pada punggung dan hindari aktivitas atau gerakan yang berpengaruh pada cedera atau nyerinya. Yang kedua yaitu penerapan es. Mengompres area yang terluka dengan es itu dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Tempatkan es dalam kantong plastik atau bungkus dengan kain tipis, lalu aplikasikan pada area yang terluka atau cedera selama kurang lebih 15-20 menit setiap beberapa jam. Pastikan untuk tidak mengaplikasikan es itu secara langsung pada kulit, jadi harus perlu dialasi dulu. Yang ketiga yaitu penggunaan obat pereda nyeri. Seperti ibuprofen dapat membantu mengurangi peradangan nyeri. Namun, konsultasikan juga hal tersebut dengan dokter atau ahli yang lebih profesional sebelum mengonsumsi obat-obatan itu dan memastikan itu keamanan dengan dosis yang tepat. Yang keempat yaitu ada fisioterapi. Fisioterapi dapat membantu pemulihan cedera punggung pada atlet bola voli. Fisioterapis dapat merancang program latihan dan terapi yang sesuai untuk memperkuat otot-otot punggung, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki postur dan teknik gerakan yang salah. Yang kelima yaitu pemulihan bertahap dan rehabilitasi. Setelah fase akut cedera punggung berlalu, atlet bola voli akan membutuhkan program pemulihan bertahap dan rehabilitasi untuk membangun kembali kekuatan dan fleksibilitas punggung mereka. Ini melibatkan latihan khusus, termasuk latihan stabilisasi inti untuk memperkuat otot-otot penyangga punggung. Yang terakhir yaitu konsultasi dengan dokter atau profesional medis. Jika cedera punggung terasa parah atau jika nyeri atau gejala tidak membaik dengan penanganan mandiri, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional medis. Mereka dapat melakukan evaluasi menyeluruh, memberikan diagnosis yang tepat, dan merujuk Anda ke spesialis yang sesuai jika diperlukan.
Materi berikutnya yaitu ada proses pemulihan cedera punggung. Pada atlet bola voli dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera dan jenis cedera yang terjadi. Namun, berikut adalah langkah umum dalam proses pemulihan yang dapat diterapkan. Yang pertama, yaitu evaluasi dan diagnosis. Langkah pertama adalah menjalani evaluasi oleh dokter atau profesional medis. Mereka akan melakukan pemeriksaan fisik, bertanya tentang gejala, serta mungkin melakukan tes tambahan seperti sinar X, MRI, atau CT scan untuk mendapatkan diagnosis yang akurat tentang cedera punggung. Yang kedua yaitu istirahat dan penanganan akut. Pada fase awal pemulihan, istirahat adalah kunci untuk memberikan waktu bagi jaringan punggung yang terluka untuk pulih. Selama periode ini perawatan akut seperti penerapan es, kompresi, elevasi, dan penggunaan obat pereda nyeri dapat membantu mengurangi peradangan, nyeri, dan pembekakan. Yang ketiga yaitu ada fisioterapi dan rehabilitas. Setelah cedera punggung mulai pulih, proses rehabilitas dimulai. Fisioterapis akan merancang program latihan yang berfokus pada memperkuat otot-otot punggung, meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki peregangan otot, dan latihan kekuatan dan keseimbangan umumnya termasuk dalam program rehabilitas. Selanjutnya yang keempat yaitu terapi manual. Terapi manual seperti manipulasi tulang belakang atau mobilisasi jaringan lunak dapat digunakan oleh fisioterapis atau chiropraktor. Terlatih untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan mobilitas di daerah yang terluka. Yang kelima, pemulihan fungsional. Saat pemulihan berlanjut, atlet bola voli akan mulai melibatkan diri dalam aktivitas bertahap yang mirip dengan aktivitas olahraga mereka. Ini biasanya melibatkan latihan olahraga khusus, latihan kekuatan, dan keseimbangan, serta latihan koordinasi dan ketahanan untuk mempersiapkan tubuh untuk kembali bermain bola voli. Yang keenam, pengawasan medis dan evaluasi lanjutan. Selama proses pemulihan, penting untuk tetap berkomunikasi dengan dokter atau profesional medis yang merawat Anda, karena mereka akan memantau perkembangan pemulihan Anda, memberikan saran, dan melakukan evaluasi lanjutan jika diperlukan. Penting untuk diingat bahwa setiap cedera punggung memiliki karakteristik dan kebutuhan pemulihan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti panduan dan arahan yang diberikan oleh profesional medis yang merawat kita dan kembali ke aktivitas olahraga secara bertahap sesuai dengan petunjuk.